Hai Cancer, terima kasih sudah klik video ini, sudah subscribe, sudah like, dan sudah komen di semua video-video di channel ini. Dan terima kasih juga sudah share ya. Kali ini saya reading untuk Cancer, pekerjaan dan keuangan 1 tahun ke depan. Mungkin ada sebagian ya teman-teman yang ingin berfokus pada pekerjaan aja, pada keuangan. Simak video ini ya. Tapi ini bacaannya general umum. Jadi teman-teman kalau ingin mencari yang resonate, tonton untuk bacaan zodiak Sun, Moon, Ascendant, atau Rising. Oke, Cancer. Pekerjaan, keuangan Cancer 1 tahun ke depan, bagaimana? Ada kartu gunung, cambuk, ke-19, masker, ada kartu taman, ada kartu bangau. Kehadiran anggota keluarga baru yang tidak disangka-sangka, itu yang pertama. Kemudian di bottom of the deck-nya ada kartu tulip, mencari solusi dan mencari jalan keluar. Oke. Ini lambang dari dinasti. Maksudnya adalah nama baik keluarga atau nama baik kamu di lingkungan pekerjaan atau ya seperti nama baik kamu sebagai supplier, sebagai customer gitu. Semuanya tentang apa yang sudah kamu bangun sejak lama, menjaga kredibilitas kamu, menjaga koneksi kamu tetap baik ya. Kamu tetap menjaga itu nih 1 tahun ke depan. Dan kamu berupaya untuk bisa berkomunikasi secara harmonis untuk di dalam pekerjaan dan bisnis kamu. Kemudian angka 21. Ini struggle banget ya, Cancer. Kamu bisa mendapatkan kesuksesan di area pekerjaan, bisnis ataupun karir, tapi memang penuh perjuangan. Oke, kamu harus menghadapi beberapa rintangan dan tantangan ataupun masalah-masalah. Masalah yang muncul yang pertama adalah pertengkaran dan perselisihan. Ini bisa saja dengan anggota keluarga atau dengan pasangan atau dengan rekan kerja atau partner kerja. Oke, dan ini masalah kontroversial. Jadi masalah yang bisa nanti eksis ya, viral gitu. Mungkin ada masalah kamu dengan pasangan kamu, viralnya di dalam lingkup pertemanan, di dalam lingkup sosial kamu yang jadi bahan gosip nantinya. Atau kalau kamu memang seorang entertain, ini bisa saja nantinya viral ya. Entah ini kamu Cancer atau ada seseorang di dalam lingkup circle-nya kamu yang keras kepala banget. Sehingga mempertahankan lebih baik bertikai, bertengkar daripada berdamai. Ya, konflik keluarga, ada rasa kurang pengertian atau kurang dimengerti. Ada beberapa Cancer juga yang menghadapi pernikahan yang tidak stabil ya, atau seperti harus berjuang banget gitu untuk bahagia. Persahabatan juga tidak bisa kamu andalkan pada periode ini dan ada masalah pribadi-pribadi lain ya. Ada juga perjanjian yang harus direvisi 1 tahun ke depan, perubahan-perubahan kegiatan, perubahan pekerjaan juga, dan perubahan status diri sehingga ini bisa juga berdampak ke pekerjaan, bisnis, dan karir. Kemudian di sini ada angka 19, ini tentang komunitas, perusahaan, organisasi, universitas, negara asing atau perusahaan asing ya. Kamu bisa mencapai hasil hidup, mencapai misi, mencapai posisi tinggi, stabilitas ya, jika kamu tetap setia pada pimpinan ataupun atasan kamu. Jadi untuk Cancer yang berkarir ini bisa berhasil karena memiliki pimpinan. Tetapi kalau untuk Cancer yang wirausaha, bisnis, kemungkinan di sini energi dari kartu gunung ini yang menjadi rintangan pertama, yaitu rintangan perselisihan ya dan pertengkaran antara rival bisa saja atau customer ya atau dengan pesaing lainnya. Oke. Tapi kalau kamu berbisnis,
kamu punya PT tuh, perusahaan, atau kamu punya struktural ya, antara siapa director, manajernya siapa, pemegang sahamnya siapa, maka ini bisa berhasil, ini bisa sukses saya lihat. Sepertinya arahnya kalau Cancer di sini diarahkan untuk bisnis itu lebih baik ambil satu jalan, jadi tidak memilih banyak cabang. Karena ini kartu gunung, jika kamu ingin menuju ke puncak, maka kamu kan cuma punya dua kaki, maka kamu harus memilih satu jalan yang lebih mudah daripada kamu cari-cari jalan kemana-mana. Ya, banyak jalan yang kamu ikuti, tidak semua jalan menuju gunung itu baik. Bisa saja ada jurang atau ada binatang buas ya. Pilihlah satu jalan yang aman, satu bisnis, satu wirausaha yang aman ya. Begitu juga untuk bisnis, saya lihat ada kaitannya juga. Kemudian kartu 40 ya. Kamu harus perhatikan siapa kawan dan siapa lawan. Mungkin kamu memang berusaha untuk nyenengin banyak orang, nyenengin partner kerja kamu, pimpinan kamu, tapi hasilnya ada kamu dapatkan. Mungkin kamu juga harus nyenengin penggemar-penggemar kamu jika kamu di bidang entertain, tetapi hasilnya kamu dapatkan, yaitu uang untuk biaya kehidupan kamu dan kebutuhan kamu. Dan ada angka 43, ini tentang pekerjaan-pekerjaan singkat yang bisa kamu dapatkan. Mungkin ada hal-hal yang stagnan, hal-hal yang buntu nantinya, tapi dengan adanya kartu 17, hal-hal yang buntu itu juga akan selesai sesuai dengan periodenya. Jadi kalau kamu menemukan kebuntuan di area pekerjaan ataupun bisnis kamu udah berusaha tapi nggak lepas, udah biarin, nanti akan lepas pada waktunya. Ada periode itu akan lepas ya. Ada kehadiran karyawan baru di dalam lingkup pekerjaan kamu. Kalau kamu sebagai pimpinan ya sepertinya kamu akan menerima karyawan baru. Tapi kalau kamu bekerja sebagai karyawan juga, maka akan ada karyawan baru yang ini bisa solid dengan kamu, bisa mendukung pekerjaan kamu dan happy ya. Dan mungkin ini nantinya ada kaitannya dengan cinta juga untuk yang single ya. Kamu sepertinya cinta lokasi dengan rekan kamu dalam satu pekerjaan. Oke, Cancer, kita lihat untuk keuangannya, Cancer. 1 tahun ke depan, keuangan Cancer. Oke, ini cukup ya. The Hangman, The Chariot, 10. Oke. Ini koin emas, ini koin biru. Wow, kamu ada 4 elemen. Banyak sumber nih Cancer untuk pemasukan. Banyak pekerjaan yang kamu jalani. Kita lihat mana yang menguntungkan ya. Oke. Ini elemen udara atau elemen kayu. Elemen kayu itu misalnya adalah hasil bumi, hasil tani, buah atau sayuran. Kalau menanamnya itu elemen bumi. Ya, ini ada kaitannya dengan elemen udara juga, nilainya 10. Jadi, kalau kamu berfokus pada satu pekerjaan ini hasilnya akan satu sumber bisa kamu dapatkan dan nilainya 10. Artinya tinggi nilainya ya. Kemudian kalau untuk elemen bumi misalnya bertani ataupun berkebun ya, atau tambang misalnya. Oke, ini nilainya 3, artinya rendah, tidak begitu menguntungkan. Kayaknya ada masalah di komunikasi, negosiasi nantinya ya. Kemudian untuk elemen air, wow, nilainya 9, 8, dan 4. Kalau untuk elemen air, ini bisa saja kamu bisnis air minum, atau kolam pancing, atau kolam ikan ya, atau nelayan ya. Nah, di sini nilainya 4. Uangnya bisa kamu simpen. Tetapi dengan angka 8 di sini menunjukkan kerja keras banget. Ya, kerja keras banget, tetapi dengan angka 9 saya lihat di sini bisa bertahan lama. Jadi lebih monoton ini saya lihat, dan lebih ada rasa syukur ya. Tapi ada masalah di masa depan. Angka 4 ini kan menunjukkan tentang simpanan dan bermasalah di simpanan masa depan. Jadi seperti tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk masa depan. Kalau kamu berpikir hanya untuk kebutuhan kamu saat ini, bulan ini bisa.
ditutupi dari bisnis elemen air. Tapi kalau kamu berpikir untuk kenyamanan masa depan, investasi masa depan, misalnya beli properti gitu ya untuk masa depan, ini kayaknya sulit untuk dicapai. Kenapa? Karena kamu berpikir daripada beli investasi masa depan, misalnya beli properti, lebih baik uangnya kamu puterin untuk bisnis gitu. Jadi bukan karena nelayan itu gajinya tidak memadai, bukan itu, tapi kamu berpikir untuk lebih invest terus ke bisnis, putarkan terus, putarkan terus. Jadi ini yang membuat tidak bisa memiliki aset untuk jangka panjang ya. Ini kalau kamu elemennya air. Kemudian kalau kamu elemen api ya, nilai 9, 5, dan page. Jumlahnya 14. Kalau kamu berbisnis di elemen api, kayaknya kamu pengalamannya masih sedikit. Saingan cukup kuat. Dan kamu harus lebih banyak mengalah mengendalikan emosi juga. Kalau kamu nekat ingin berbisnis di elemen api, maka kamu harus lebih banyak mengalah. Masalah-masalah bisa muncul dari ini bukan pemerintah, tapi ini seperti preman ya, atau tagihan-tagihan, kutipan-kutipan ya. Ini saya lihat. Jadi kalau kamu misalnya punya SPBU nih, itu kan elemen api ya, dan korelasinya juga dengan elemen bumi. Banyak yang gangguin bisnis kamu ya. Oke, nah kalau kamu elemen apinya memasak misalnya, itu juga elemen api ya. Jual masakan, catering misalnya ya. Dengan angka 9 di sini bermasalahnya juga di masa depan. Jadi tidak bisa investasi untuk masa depan. Tapi kalau untuk kebutuhan kamu saat ini, untuk bulan ini bisa nutup. Jadi ada kenyamanan lah. Kamu nggak perlu khawatir untuk hari ini atau untuk bulan ini. Untuk konsumtif kamu, keluarga, dan juga untuk kebutuhan keluarga. Kebutuhan loh ya, bukan keinginan. Ini bisa nutup ya. Tapi kalau untuk masa depan ini diragukan ya. Nah, justru di sini saya lihat yang nilainya 10 bagus itu adalah elemen udara atau elemen kayu ya, Cancer. Oke. Nah, di sini ada the hangman. Selain itu, diri kamu, pengorbanan kamu juga akan mendatangkan hasil, akan mendatangkan uang. Misalnya kamu ngorbanin waktu untuk fokus pada satu pekerjaan ya. Atau kamu melakukan pekerjaan dengan investasi lebih dulu, baru income-nya bisa kamu pecah untuk keuntungan kamu dan untuk modal. Nah, ini juga bisa menguntungkan. Kemudian juga seberani apa kamu menghadapi rintangan dan tantangan, maka sebegitu juga keuangan yang kamu dapatkan. Artinya di sini perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Kemudian kesabaran, pengendalian diri dan keseimbangan. Bagaimana kamu bisa menyeimbangkan antara modal kerja dengan produksi ya, serta biaya akomodasi, semuanya harus seimbang. Maka ini bisa mendatangkan keuangan. Kemampuan kamu dalam mengatur strategi keuangan juga bisa mendatangkan keuntungan ya. Dan ini elemen air, jadi analisis. Kamu punya analisis imajinatif yang bisa mendatangkan keuntungan. Misalnya imajinasi kamu tuangkan ke dalam sebuah buku atau konten atau seperti gambaran-gambaran ilustrasi ya, ini bisa menguntungkan. Oke. Atau misalnya dekorasi ya, itu sifatnya interior dan imajinasi juga, itu juga bisa menguntungkan ya. Oke, Cancer, saya pikir cukup, semoga ini membantu dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share video ini. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk menonton video-video yang terkunci di channel ini, harus join dulu membership, linknya ada di deskripsi video ini. Thank you for watching, bye.